Aduh, tiba-tiba jam 2 pagi, betis terasa kencang seperti ditarik. Sakitnya minta ampun. Bapak Ibu sering mengalaminya. Kita sering anggap ini kecapean biasa. Tapi hati-hati Eyang, kram kaki yang menyiksa itu adalah surat cinta dari tubuh kita. Itu sinyal ada yang kurang. Bisa jadi karena otot menyusut, kabel saraf korslet, atau sirkulasi mampet. Tenang, saya Dr. Rahma. Di video ini, saya akan bongkar 3 jagoan dari dapur yang bisa jadi solusinya. Simak sampai tuntas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, dan salam asik untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lansia Asik. Saya Dr. Rahma, sahabat kesehatan Eyang sekalian. Hari ini kita akan bahas tuntas misteri kram kaki yang sering bikin kita terbangun tengah malam. Nah, sebelum kita mulai, saya minta tolong ya Eyang, klik tombol subscribe yang merah di bawah dan nyalakan loncengnya, biar Eyang tidak ketinggalan info-info kesehatan penting dari saya. Gratis kok dan sangat berarti bagi kami. Bapak Ibu sekalian, kram kaki, terutama kram betis di malam hari, nocturnal leg cramps, adalah keluhan yang sangat-sangat umum saya dengar di ruang praktek. Pasien saya sering bilang, sakitnya itu loh dok, ditarik kencang sekali. Habis itu, paginya betis rasanya pegal berhari-hari. Banyak yang mengira ini cuma karena kecapean habis jalan-jalan sama cucu atau salah posisi tidur. Itu bisa jadi pemicunya. Tapi, bagi kita para lansia, kram ini sering kali merupakan sinyal yang lebih dalam. Anggap saja kram itu sebagai lampu merah dari tubuh kita. Tubuh kita sedang bilang, "Hei bos, ada yang tidak beres nih di sini." Masalahnya bisa macam-macam. Bisa jadi otot kita kekurangan bahan bakar, atau kekurangan pelumas, atau kabel sarafnya ada yang terganggu, atau selang bensinnya, pembuluh darah, ada yang mampet. Di video ini, kita tidak akan fokus pada obat-obatan. Kita akan fokus pada apa yang bisa kita masukkan ke piring makan kita. Karena seringkali solusinya ada di situ. Di video aslinya, Health 365, disebutkan ada 3 makanan super. Hari ini, kita akan bedah lebih dalam lagi kenapa 3 makanan itu bisa jadi jagoan untuk 4 penyebab utama kram. Penyebab pertama dan paling umum kenapa lansia gampang kram adalah karena sarkopenia. Apa itu dok? Sarkopenia itu adalah istilah medis untuk proses alami penyusutan massa otot seiring bertambahnya usia. Mulai usia 30-40 tahun, kita pelan-pelan kehilangan 3% sampai 8% massa otot kita setiap dekade. Dan tebak, otot mana yang paling cepat menyusut? Betul sekali, otot kaki, terutama otot paha dan betis. Ibaratnya, mesin di kaki kita jadi makin kecil. Mesin yang kecil ini kalau dipakai bekerja, misalnya jalan kaki atau naik tangga, dia jadi gampang sekali lelah atau fatigue. Otot yang lelah dan lemah inilah yang sangat rentan protes. Protesnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kram atau kejang. Dia tidak kuat lagi menahan beban. Jadi, kalau kita mau mengatasi kram, langkah pertama yang paling logis adalah memberi makan otot kita yang menyusut ini. Kita harus melawan si sarkopenia ini. Caranya, tentu saja dengan asupan protein yang cukup. Protein adalah batu bata untuk membangun kembali otot kita. Nah, untuk melawan sarkopenia tadi, kita butuh batu bata alias protein berkualitas tinggi. Dan disinilah jagoan hebat kita muncul, telur. Loh dok, katanya telur bikin kolesterol. Yang itu mitos lama. Penelitian terbaru sudah membuktikan bagi kebanyakan orang sehat, makan 1 telur utuh sama kuningnya setiap hari itu aman, bahkan menyehatkan. Konsumsi 6-7 telur per minggu itu sangat dianjurkan.
Kenapa telur jadi jagoan? Satu butir telur besar memberi kita sekitar 6 gram protein kualitas sempurna. Artinya, dia mengandung 9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan membangun serat-serat otot kita yang lelah. Saat otot kita lebih kuat dan ternutrisi, dia tidak akan gampang lelah. Kalau tidak gampang lelah, dia tidak akan gampang protes, kram. Selain protein, telur punya bonus hebat lainnya, vitamin D. Vitamin D ini ada di kuning telurnya. Vitamin D sangat penting untuk membantu tubuh kita menyerap kalsium, dan kalsium adalah mineral utama yang mengatur kontraksi otot. Jadi, protein yang membangun otot, vitamin D-nya membantu otot berkontraksi dengan normal. Telur adalah paket lengkap untuk melawan kram akibat kelelahan otot. Penyebab kedua ini sering sekali terlewatkan. Kram tidak selalu soal otot. Bisa jadi masalahnya ada di saraf kita. Bayangkan, saraf kita itu seperti kabel listrik di rumah. Perintah dari otak, misal, otot betis, rileks, harus mengalir lewat kabel ini. Kabel listrik yang bagus ada bungkus karetnya, selubung mielin, supaya tidak korslet. Bungkus kabel saraf kita itu butuh nutrisi khusus. Salah satu nutrisi terpentingnya adalah vitamin B12. Kalau tubuh kita kekurangan vitamin B12, bungkus kabel saraf kita bisa rusak. Akibatnya, sinyal listrik dari otak jadi korslet. Kadang otak tidak menyuruh apa-apa, tapi si saraf malah mengirim sinyal kontraksi. Hasilnya, kejang otot, kesemutan, tingling, atau kram yang tiba-tiba. Nah, di video aslinya ada poin yang sangat penting sekali di menit T252. Kenapa lansia sangat rentan kekurangan B12? Bukan cuma karena makannya kurang, tapi karena dua hal. Asam lambung menurun. Seiring usia, asam lambung kita berkurang, padahal kita butuh asam lambung untuk melepaskan B12 dari makanan. Efek obat-obatan. Loh, telur lagi, Dok? Iya, Eyang, telur itu memang ajaib. Kalau tadi telur jagoan untuk otot, protein, sekarang telur jagoan untuk saraf, B12. Telur adalah salah satu sumber vitamin B12 terbaik. Selain B12, telur juga mengandung kolin. Kolin ini juga bahan baku penting untuk bungkus kabel saraf kita. Jadi, telur itu paket combo pelindung saraf. Nah, kembali ke poin penting tadi. Eyang harus waspada jika Eyang rutin minum obat MAH atau asam lambung. Obat-obat penurun asam lambung seperti omeprazol, lansoprazol, ranitidin itu memang bikin lambung nyaman. Tapi efek sampingnya, kemampuan kita menyerap B12 jadi anjlok. Rutin minum metformin, obat diabetes. Ini adalah obat diabetes yang paling umum. Metformin juga terbukti secara ilmiah bisa menurunkan penyerapan vitamin B12 di usus kita. Ini ironis, Eyang. Kita minum obat untuk diabetes, tapi efek sampingnya bikin kita kekurangan B12. Kekurangan B12 bikin saraf korslet. Saraf korslet bikin kram. Jadi, kalau Eyang minum salah satu dari dua jenis obat itu dan sering kram, coba konsultasi ke dokter Eyang. Mungkin Eyang perlu cek kadar B12 atau butuh suplemen B12. Dan cara termudah dari makanan, tambahkan telur dalam menu harian Eyang. Penyebab ketiga kram adalah ketidakseimbangan elektrolit. Apa itu elektrolit, Dok? Anggap saja otot kita itu mesin hidrolik. Supaya bisa bergerak mulus, mesin ini butuh dua mineral penting. Kalium, potasium, ini adalah mineral yang mengatur kontraksi, mengencang. Magnesium, ini adalah mineral yang mengatur relaksasi, mengendur. Otot kita bekerja dengan irama kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Harus seimbang.
Masalahnya, lansia gampang sekali kekurangan dua mineral ini. Kekurangan kalium, hipokalemia, bisa terjadi karena kita minum obat diuretik, obat buang air untuk darah tinggi yang bikin kalium ikut terbuang. Kekurangan magnesium, hipomagnesemia, sangat umum terjadi karena pola makan kita kurang sayur hijau dan kacang-kacangan. Kalau kalium, si pengencang banyak, tapi magnesium, si pengendur kurang, apa yang terjadi? Ototnya jadi gampang mengencang, tapi lupa cara mengendur. Dia macet di posisi kencang. Itulah yang kita sebut kram. Jadi, kita butuh makanan yang bisa mengisi ulang oli, magnesium, dan bensin, kalium kita. Kalau kita bicara soal kalium, jagoan utamanya sudah pasti, pisang. Pisang adalah salah satu sumber kalium potasium alami terbaik. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 420 mg kalium. Ini sangat membantu menjaga keseimbangan elektrolit kita, terutama kalau Eyang minum obat diuretik tadi. Dengan kalium yang cukup, sinyal saraf ke otot untuk kontraksi jadi lebih teratur dan tidak berlebihan. Tapi, pisang bukan cuma jagoan kalium. Pisang juga mengandung magnesium, sekitar 32 mg per buah. Ingat, magnesium adalah rem alami atau mineral relaksasi. Jadi, dengan makan pisang, kita dapat dua-duanya. Kalium untuk kontraksi yang sehat dan magnesium untuk relaksasi yang sempurna. Bonusnya lagi, pisang juga mengandung vitamin B6. Seperti yang kita bahas, vitamin B termasuk B6 dan B12 sangat penting untuk kesehatan sistem saraf kita. Makan satu buah pisang sehari, mungkin untuk camilan sore, adalah cara yang enak, murah, dan asik untuk membantu mengisi ulang elektrolit Eyang dan menjaga otot tetap rileks. Penyebab keempat yang juga sangat umum, sirkulasi darah yang buruk, poor circulation. Eyang, otot kita itu butuh makanan dan oksigen. Siapa yang mengantar makanan dan oksigen itu? Jawabannya darah. Anggap pembuluh darah kita seperti selang air yang mengalir ke otot kaki. Seiring usia, selang ini bisa kaku atau mampet, tersumbat plak kolesterol. Kalau sirkulasi darah ke kaki tidak lancar, apa yang terjadi? Ototnya jadi kelaparan, kekurangan oksigen, dan nutrisi. Kondisi kelaparan ini sering memicu kram, terutama di malam hari. Kenapa malam hari? Karena saat kita tidur, posisi kita datar, aliran darah ke kaki tidak dibantu gravitasi. Kalau pembuluh darahnya sudah dasarnya mampet, ya makin parah. Ototnya menjerit minta oksigen, dan jeritanya itu adalah kram. Gejala lainnya, Eyang mungkin merasa kaki sering dingin, kesemutan, atau warnanya agak pucat. Jadi, kita butuh makanan yang bisa membantu membersihkan selang air kita dan melancarkan alirannya. Untuk mengatasi sirkulasi mampet dan kekurangan mineral relaksasi, magnesium, jagoan nomor 3 kita adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Kenapa mereka jagoan? Karena mereka menyerang dua penyebab sekaligus. Rajanya magnesium. Kalau tadi pisang punya magnesium, kacang dan biji-bijian ini adalah rajanya. Biji labu, pumpkin seeds, itu juara satunya. 1 ons, sekitar 2 sendok makan biji labu, bisa memenuhi hampir 40% kebutuhan magnesium harian kita. Kacang almond dan mede juga sangat tinggi magnesium. Magnesium ini akan membantu merilekskan otot kita yang tegang, lemak sehat, sirkulasi. Kacang-kacangan seperti kenari, walnut, atau biji-bijian seperti flaxseed, kaya akan omega 3. Omega 3 adalah lemak super sehat yang bersifat anti peradangan dan membantu membersihkan plak di pembuluh darah kita. Kacang seperti almond dan mede juga kaya lemak tak jenuh tunggal yang membantu melancarkan sirkulasi. Jadi, dengan ngemil sehat segenggam kecil kacang almond atau menabur biji labu di atas bubur Eyang, kita dapat dua manfaat. Otot jadi rileks dari magnesium dan aliran darah ke otot jadi lancar dari lemak sehat. Baik Eyang, mari kita rangkum menu anti kram ala lansia asik.
Telur, jagoan untuk otot, protein, dan saraf, B12 dan kolin. Pisang, jagoan untuk elektrolit, kalium, dan magnesium. Kacang dan biji-bijian, jagoan untuk relaksasi, magnesium, dan sirkulasi, lemak sehat. Sekarang, bagaimana cara makan yang asik? Sarapan, coba sarapan dengan 1-2 butir telur rebus, kukus, atau dadar. Ingat, 6-7 telur seminggu itu aman dan sangat dianjurkan. Camilan pagi atau sore, makan 1 buah pisang. Taburan atau camilan, taburkan 1-2 sendok makan biji labu di atas bubur atau oatmeal eyang. Atau siapkan toples berisi kacang almond panggang tanpa garam berlebih untuk camilan segenggam kecil. Peringatan penting dari Dokter Rahma. Untuk kacang, porsinya dijaga ya eyang, cukup segenggam kecil sehari karena kalorinya tinggi. Pilih kacang yang dipanggang, oven, atau sangrai, bukan yang digoreng dan asin sekali. Garam berlebih, natrium, malah bisa mengganggu keseimbangan elektrolit dan bikin kram. Dan ingat, minum air putih yang cukup. Dehidrasi adalah pemicu kram nomor 1. Eyang Kakung dan Eyang Putri yang saya sayangi. Terbangun tengah malam karena kram itu bukan takdir penuaan yang harus diterima pasrah. Itu adalah sinyal dari tubuh kita. Sinyal bahwa otot kita butuh protein, saraf kita butuh B12, mesin kita butuh kalium dan magnesium, dan selang darah kita butuh dilancarkan. Dan hari ini kita belajar, solusinya ada di piring kita, ada pada sebutir telur, sebuah pisang, dan segenggam kacang. Mulai besok, coba perhatikan surat cinta dari tubuh eyang, beri dia nutrisi yang tepat. Bapak Ibu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Saya, Dr. Rahma, pamit undur diri. Kalau eyang rasa video ini bermanfaat, tolong bagikan, share ke teman-teman, ke grup WA keluarga. Siapa tahu, satu share dari eyang bisa membuat tidur sahabat kita jadi lebih nyenyak malam ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.